Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga edisi November 2021 bersama saya Warjendro Pamungkas. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam tidur dan istirahat malam kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan perkenankan kami bangun dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, hadirlah dan pimpin kami agar kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah tahan uji. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar dalam renungan pagi hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema tahan uji adalah tema yang sangat sering kita dengarkan, namun sangat susah kita lakukan. Hal yang paling mudah saja bagi anak-anak yang masih berstatus pelajar. Tahan uji paling mudah untuk dianalogikan dengan ujian sekolah. Saat akan menghadapi ujian, para pelajar harus mempersiapkan diri dengan baik, dan salah satunya adalah dengan belajar. Pada saat belajar akan muncul banyak ujian, di antaranya adalah kebosanan, ajakan teman untuk nongkrong di kafe, mengingat PPKM Salatiga sudah pada level 2 dan lain sebagainya. Dan bahkan pada saat mengerjakan ujian pun akan datang pencobaan yang berat, yaitu mencontek. Hal ini adalah salah satu contoh tahan uji yang mudah dipahami dan sering kita dengarkan, namun tidak mudah dijalankan. Apalagi dengan contoh tahan uji dalam pencobaan yang lebih berat lagi. Salah satu contohnya adalah tahan uji dalam kisah Ayub. Dalam firman Tuhan dikisahkan mengenai Ayub yang mengalami ujian berat. Kenyataan buruk yang dialaminya mungkin tidak pernah terbayangkan. Di balik derita yang dialaminya, Ayub tetap bertahan dan kuat, hingga pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongannya pada Ayub dan kehidupannya pun dipulihkan. Apa yang hilang dari Ayub, Tuhan kembalikan, sungguh luar biasa. Kunci dari semua itu adalah kuat dalam setiap ujian dengan tetap menyandarkan diri pada pertolongan Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita, terkadang kita mengalami ujian yang secara daging tidak menyenangkan, namun kita harus tetap kuat dan bertahan. Kita harus bisa melewati proses ujian yang Tuhan berikan hingga selesai. Terlebih dalam masa pandemi yang hingga saat ini belum berakhir dan dampaknya sangat terasa bagi kita, baik dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan, dan bahkan mental. Sudah 2 tahun kita jalani, tetapi hingga saat ini belum berakhir, meskipun kondisi terlihat sudah berangsur-angsur mulai membaik. Ibadah di gereja kita yang dulu hanya bisa kita lakukan secara online, sekarang sudah secara onsite, meskipun masih terbatas, dan dengan tetap menjalankan prokes yang ketat, dan bahkan mulai minggu kedua November direncanakan akan dilakukan 2 kali jam ibadah. Hal ini tak lepas dari pertolongan Tuhan kepada umat-Nya yang tetap sabar dalam menjalani proses ujian. Setiap proses ujian yang diberikan Tuhan tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Semuanya dapat ditanggung. Tuhan tahu batas kemampuan kita, serta Dia akan memberikan kekuatan, bahkan pengharapan yang sempurna. Selain itu, kita perlu percaya bahwa setiap ujian yang kita alami semua ada waktunya. Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Oleh karena itu, kita harus tetap optimis, sabar, dan bertekun di dalam Tuhan, karena Ia akan merangkul anak-anaknya masuk pada rencananya yang indah ketika kita taat kepadanya. Agar kita dapat bertahan dalam ujian, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, khususnya melalui doa, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Dan ketika kita bertekun dalam doa, Tuhan akan memberikan hikmat-Nya di dalam menghadapi setiap masalah dan ujian. Apapun ujian atau pencobaan yang kita alami saat ini, jangan menjadi lemah. Tetaplah kuat, sebab di dalam Dia selalu ada pengharapan. Kita tetap harus menerima proses ujian, jangan menghindarinya. Bahkan kita menjalani proses ujian dan pencobaan, kita akan lebih mengenal pribadi Tuhan yang amat luar biasa baik. Ingatlah, rancangan Tuhan selalu baik, dan kasih setia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kami membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya melalui firman-Mu di pagi hari ini akan memampukan kami untuk tetap tahan uji di dalam menghadapi segala ujian dan pencobaan dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga untuk selalu menyandarkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam setiap ujian dan pencobaan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selalu mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap permasalahan dan pencobaan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.